Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi di channel Gus Latih Bahasa dan Seni. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Pramuka. Tapi sebelum kita ke video materinya, alangkah baiknya kakak-kakak untuk subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kakak-kakak mendapatkan update dari video-video kami. Baik, berikut videonya. Sejarah kepramukaan. Siapa sih yang gak kenal dengan orang di foto ini? Pasti udah gak asing lagi kan? Ya, beliau adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang sering disapa dengan Baden-Powell. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Oxford University yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Baden-Powell memiliki banyak sekali pengalaman. Pengalaman ini ditulis dalam buku Aids to Scouting, yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, meminta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian, dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Pada tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, beliau menikah dengan Olive St. Clair Somers dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapatkan titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan ini disusun dalam buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini berisi tentang bagaimana menjadi seorang pramuka atau pandu yang hidup di alam bebas dan cermat mengamati alam sekitar. Buku ini cepat sekali tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala, dengan bukunya The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Referring to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampahnya menuju ke pantai bahagia. Akhirnya, pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan saat itu juga Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Pada tahun 1924, Jambore kedua dilaksanakan di Ermelanden, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929, Jambore 3 di Euro Park, Birkenhead, Inggris. Tahun 1933, Jambore 4 di Godolo, Budapest, Hungaria.
Hingga pada tahun 1912, muncullah cabang kepramukaan Belanda di Indonesia dengan nama Nederlandsche Padvinders Organisatie atau NPO, Nederlands Indische Padvinders Vereniging, yaitu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada tahun 1916, dalam waktu singkat muncul berbagai organisasi kepanduan, antara lain JPO, Javaanse Padvinders Organisatie, JJP, Jong Java Padvindery, Natipij, Nasionale Islamische Padvindery, SIAP, Sarekat Islam Afdeling Padvindery, dan HW atau Hizbul Waton. Kemudian, penggunaan kata Padvinders dan Padvinderies mendapat larangan dari pemerintah Belanda. Lalu, bagaimana bisa ada kepanduan di Indonesia sekarang? Ya, Kiai Haji Agus Salim, salah satu tokoh di balik berdirinya organisasi kepanduan di Indonesia, yang mana pada saat itu Padvinders atau Padvinderij diubah menjadi pandu atau kepanduan. Organisasi yang berdiri antara lain PK atau Pandu Kesultanan, PPS, Pandu Pemuda Sumatera, dan lain-lain. Di tahun 1931 dibentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, yaitu pada tanggal 20 Mei 1961, menjadi awal gerakan pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk. Meskipun gerakan pramuka keberadaannya ditetapkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi, gerakan pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan akhirnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahkan gelar Bapak Pramuka Indonesia. Demikianlah perjalanan atau sejarah singkat kepramukaan dunia hingga sampai ke Indonesia yang akhirnya populer seperti sekarang ini. Aku bangga, kita pramuka, kita Indonesia. Sekian video dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga materi dari kami bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.